Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan laporan praktek osiloskop dengan dosen pengampu, Insinyur Ibu Marina Ardiasa, STMT, IPM. Disusun oleh Rayhan Ramadan, Agus Nardi, Muhammad Gautsal, Hazkia, Rifki Arafah, Chandra Yudi Bulo. Nama saya Rayhan Ramadan. Pertama, pengertian osiloskop. Osiloskop merupakan alat pengukuran elektronik yang berfungsi untuk mengonversi frekuensi dan sinyal listrik menjadi bentuk visual berupa grafik. Alat ini mempermudah proses pengukuran dan penafsiran nilai dalam suatu tertentu hingga memungkinkan analisis performa yang lebih efisien. Dengan osiloskop kita dapat mengamati dan mengevaluasi nilai gelombang serta frekuensi listrik yang dihasilkan oleh suatu rangkaian elektronik. Ada dua jenis osiloskop, yaitu osiloskop analog dan osiloskop digital. Fungsi dari osiloskop yang pertama memungkinkan pengukuran frekuensi sinyal yang terisolasi, yang kedua mampu mengukur tegangan listrik dan melacak perubahan yang terjadi seiring waktu. Tiga, dapat membedakan antara arus AC bolak-balik DC arus arah dalam suatu perangkat elektronik. Yang keempat, mengizinkan pemeriksaan sinyal dan rangkaian elektronik. Yang kelima, membantu dalam identifikasi kebisingan noise dalam rangkaian elektronik. Yang keenam, rangkaian menghitungkan perubahan fase dalam aliran sinyal input. Yang ketujuh, dapat menyesuaikan amplitudo radiasi selama amplitudo radiasi berasal dari generator pemancar sinyal dan lainnya. Komponen utama osiloskop yang pertama, satu, layar tampilan to display. Yang kedua, menampilkan gelombang sinyal yang diukur dalam bentuk grafik tegangan terhadap waktu. Kedua, probe input channel digunakan untuk menghubungkan osiloskop dengan rangkaian yang sedang diukur, biasanya memiliki beberapa saluran channel seperti channel 1 dan channel 2. Ketiga, kontrol vertikal control DIV mengatur skala tegangan yang ditampilkan per divisi pada layar. Position menyesuaikan posisi vertikal gelombang. Channel 1, channel 2 selection memilih saluran yang akan ditampilkan. Yang keempat, kontrol horizontal control. Tim DIV mengatur skala waktu per divisi. Posisi menyesuaikan posisi horizontal gelombang. Yang kelima, kontrol pemicu. Trigger control memungkinkan osiloskop menstabilkan tampilan sinyal berulang. Terus level menentukan titik pemicu pada sinyal. Mode auto normal single memilih cara pemicu bekerja. Yang 6, tombol menu dan navigasi untuk mengakses berbagai pengaturan dan fungsi tambahan. 7, for output. Beberapa osiloskop memiliki for USB atau LAN untuk menyimpan data atau menghubungkan ke komputer. Bagian-bagian osiloskop. Pertama, tombol power on off digunakan untuk mengaktifkan dan menonaktifkan osiloskop. Kedua, lampu indikator menunjukkan status osiloskop apakah dalam keadaan on atau off. Yang ketiga, rotation mengubah posisi tampilan garis di layar osiloskop agar tetap horizontal. Biasanya memerlukan obeng untuk menyetelnya. Yang keempat, intensity mengatur tingkat kecerahan tampilan bentuk gelombang untuk memudahkan visualisasi. Yang kelima, fokus menyetel fokus tampilan untuk gelombang agar tidak blur. Yang keenam, kel digunakan untuk melakukan kalibrasi tegangan puncak ke puncak VVV atau tegangan puncak. Yang ketujuh, position menyetel posisi vertikal pada setiap saluran atau channel. Yang kedelapan, inverse memutar balikan sinyal input yang terkait ketika tambah pad ditekan. 9, saklar volt DIV memilih ukuran tegangan per cm volt pada layar osiloskop. Biasanya osiloskop dual channel memiliki 2 saklar volt dengan pilihan mulai dari 0,1 hingga 10 variabel mengatur sensitivitas arah partikel pada saluran atau channel yang terkait. Pada
Putaran maksimal variabel adalah kel yang digunakan untuk kalibrasi tegangan 1 volt per 1 cm di layar osiloskop. Ke-11, AC DC memilih AC digunakan untuk mengukur sinyal AC, sedangkan DC digunakan untuk mengukur sinyal input yang mengandung DC. 12. Grounding. Ketika tombol grounding diaktifkan, terminal input menghubung ke grounding. 13. Partikel input channel 1. Input partikel untuk saluran channel 1. Yang ke-14. Partikel input channel 2. Input partikel untuk saluran 2. 15. Saklar mode terdiri dari pilihan channel 1, channel 2, dual and ADD untuk memiliki tampilan bentuk gelombang pada saluran atau channel yang terkait. 16. X10 meg memperbesar frekuensi hingga 10 kali lipat. 17. Position menyetel tampilan kiri kanan pada layar. 18. XY menggunakan saluran 1 sumber X dan saluran 2 sebagai sumber Y. 19. Saklar time memiliki skala waktu dari 1 periode atau 1 kotak cm pada layar. 12. Tombol kel berfungsi untuk melakukan kalibrasi time. 21. Variabel bertugas untuk menyelesaikan sensitivity time. 22. Grounding koneksi yang berhubung dengan grounding. 23. Tombol chop atau ALT. Chop berfungsi untuk membagi layar pada saluran 1 dan saluran 2, sedangkan ALT menggunakan untuk saluran 1 dan saluran 2 secara alternatif. 24. Hold off bertugas dalam pengaturan penundaan visualisasi pada layar osiloskop. 25. Level atau trigger level digunakan untuk menjaga kestabilan gambar yang diperoleh agar tetap diam atau tidak bergerak. 26. Tombol norm dan auto. Tombol norm berfungsi untuk mengaktifkan mode normal, di mana osiloskop akan menampilkan bentuk gelombang secara terus-menerus, atau tombol berfungsi untuk mengaktifkan mode otomatis, di mana osiloskop akan secara otomatis menyesuaikan parameter tampilan. 27. Tampil lock. Tombol ini digunakan untuk mengunci konfigurasi osiloskop agar tidak berubah secara tidak terduga. 28. Saklar kupling menentukan jenis hubungan dengan sinyal, baik sinyal searah DC atau bolak-balik, yaitu AC. 29. Saklar source mengendalikan sumber sinyal yang akan ditampilkan pada layar osiloskop. 30. Trigger ALT menggunakan saluran 1 sebagai pemicu dan saluran 2 sebagai sinyal utama secara alternatif. 31. Slope bertugas untuk mengatur searah perubahan sinyal yang akan digunakan sebagai pemicu. 32. Exit menggunakan sinyal pemicu dari rangkaian eksternal di luar osiloskop. Gambar simulasi osiloskop. Tampilan simulasi osiloskop yang menunjukkan sinyal sinusoidal dengan parameter pertama frekuensi 1 kHz dengan periode T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 100 sama dengan 1 milisecond dengan amplitudo 5 volt. Nah, di sini gambarnya. Selanjutnya, evaluasi dan diskusi. Yang pertama, perbedaan antara sinyal dan sinusoidal, segitiga, dan persegi. Jenis gelombang sinusoidal, bentuk gelombang halus dan melengkung. Karakteristik memiliki transisi yang mulus antara puncak dan lembah, digunakan dalam arus AC dan sinyal komunikasi. Selanjutnya, segitiga, bentuk linier naik turun. Karakteristik naik dan turun secara linier, memiliki kemiringan tetap, sering digunakan dalam modulasi sinyal. Ya, persegi dengan bentuk kotak dengan perubahan tajam. Karakteristik perubahan secara tiba-tiba antara nilai maksimum dan minimum, digunakan dalam logika digital dan PWM. Selanjutnya,
pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap bentuk gelombang. Yang pertama, amplitudo menentukan tinggi gelombang atau tegangan maksimum. Jika amplitudo meningkat, sinyal akan lebih tinggi di layar osiloskop. Kedua, frekuensi menentukan seberapa cepat gelombang berulang dalam 1 detik. Jika frekuensi meningkat, gelombang menjadi lebih rapat di layar osiloskop. Selanjutnya, yang ketiga, kesalahan yang memungkinkan terjadi selama pengukuran. 1. Kesalahan pengukuran osiloskop. Salah memilih skala volt DIV atau time DIV dapat menyebabkan sinyal terlalu kecil atau tidak terlihat. Kedua, kesalahan kalibrasi probe. Probe yang tidak dikalibrasi dengan baik bisa menyebabkan distorsi atau pengukuran tidak akurat. Selanjutnya, gangguan noise. Sinyal dapat terganggu oleh noise dari lingkungan seperti interferensi elektromagnetik. Selanjutnya, yang terakhir, trigger tidak sesuai. Jika trigger tidak sesuai diatur dengan baik, sinyal bisa tampak tidak stabil atau tidak terlihat dengan jelas. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.